Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Betapa indahnya ketika kita bertemu dengan teman kita dalam keadaan ia tersenyum manis kepada kita. Apa yang Anda rasakan ketika kita bertemu dengan teman kita dalam keadaan wajahnya bermuka masam? Ketika kita tersenyum kepada dia, dia bermuka masam kepada kita, saya yakin hati kita pun merasakan sesuatu yang tidak enak di hati kita. Bagaimana kalau ternyata orang yang selama ini kita hormati, ya seorang ustadz misalnya, ketika kita bertemu dengannya ternyata dia tidak senyum kepada kita? Bagaimana rasanya kalau ternyata orang yang paling dekat hidupnya dengan kita, ketika kita bertemu dengan dia, dia tidak senyum kepada kita, bahkan mungkin cemberut? Jawabannya adalah pasti kita akan merasa tidak enak kepadanya. Sebetulnya senyum adalah perkara yang ringan sekali, namun ibadah yang bisa jadi menjadi sebuah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu adalah sedekah. Rasulullah mengatakan bahwa tersenyum di wajah saudara kita adalah sedekah. Dan memang betul, tersenyum itu pengaruhnya besar dalam kehidupan. Ketika kita bertemu dengan teman, kita tersenyum kepada dia, setidaknya teman kita pun merasa senang ya dengan pertemuan kita dengan dia. Ketika kita menjadi seorang pedagang, ya, melayani para konsumen dengan senyum manis, saya yakin konsumen pun akan senang merasanya. Ketika kita kedatangan tamu, lalu kemudian tamu kita sambut dengan penuh dengan senyum ceria, saya yakin tamu pun akan merasa sangat senang sekali. Yang jelas, senyum itu membuat hidup itu indah. Senyum itu memberikan dan memasukkan kegembiraan pada hati saudara kita. Padahal disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Apa kata Rasulullah? "Habbun nas ilallah anfa'hum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kamu memasukkan kegembiraan pada hati saudaramu. Memasukkan kegembiraan kepada hati saudara kita itu ternyata ibadah yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebaliknya, memasukkan kesedihan pada saudara kita itu amalan yang tidak dicintai oleh Allah. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Tersenyum adalah perkara yang menyebabkan kita memasukkan kegembiraan pada hati saudara kita. Ketika kita bertemu dengan dia, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya, dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang tersenyum, saya yakin dia pun akan merasa senang. Bahkan terjadi suasana keakraban, ya, antara kita dengan dia. Dan inilah memang yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah ketika Rasulullah menggambarkan tentang sifat penduduk surga dan orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, siapa dia? Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah, "Fa innallaha harrama 'alan nar," ya, hurrima 'alan nar, diharamkan atas api neraka. Siapa dia? "Kullu hayyin layyin sahlin qarib," kata Rasulullah. Setiap orang yang hayyin, yang tawadhu, layyin, lemah lembut, sahl, mudah, dan qarib, dan dekat kepada manusia. Sementara kita tidak mungkin dekat dengan manusia kalau kita tidak memberikan senyum kita, tidak memperlihatkan wajah yang berseri-seri kepada manusia. Bagaimana kita akan dekat kepada manusia sementara kita abus, ya, wajah kita bermuka masam, wajah kita cemberut kepada manusia. Mungkin manusia pun
akan merasa canggung kepada kita. Kenapa? Karena wajah kita tidak memperlihatkan persahabatan. Akhi, sebuah fenomena yang tidak menyenangkan. Terkadang seorang suami jarang memberikan senyumnya kepada istri. Seorang ikhwah yang sudah mengaji tidak memberikan senyumnya kepada orang-orang yang awam atau yang baru ngaji. Fenomena seperti ini akhirnya menyebabkan dakwah ini tidak baik di mata masyarakat. Hanya karena gara-gara senyum. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang tabu untuk masyarakat. Hanya karena senyum. Tapi ketika kita senyum kepada mereka, apalagi kita ucapkan salam, assalamualaikum, betapa indahnya dakwah ini terhadap mereka. Maka akhi a'azakumullah, jangan Anda remehkan yang namanya amal ini yang disebut dengan senyum. Jadilah kita orang yang senantiasa berseri-seri tersenyum kepada saudara-saudara kita. Ikhwatul iman a'azakumullah. Bahkan tersenyum kepada orang yang jahat dengan kita harapan bahwa ia suka kepada sunnah ini, itu disyariatkan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, demikian pula Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika kedatangan tamu. Dilaporkan ke Rasulullah ada orang yang ingin bertemu dengan wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat dari kejauhan, Rasulullah mengatakan bi'sal akhul ashirah, bi'sal ibnul ashirah. Itu seburuk-buruknya teman, seburuk-buruknya teman bergaul dia itu. Namun ketika orang itu berada di hadapan Rasulullah, apa yang terjadi? Rasulullah pun tersenyum, Rasulullah pun bermuka berseri kepada dia. Aisyah merasa heran kepada Rasulullah. Kenapa kok Rasulullah ketika dari kejauhan Rasulullah mengatakan demikian? Tapi ketika berada di hadapannya, Rasulullah pun malah tersenyum, dan memberikan wajah yang berseri-seri. Aisyah bertanya demikian, kenapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, mata ahidtini fahishan. Hai Aisyah, kapan engkau menemukan aku menjadi orang yang fahish, yang suka berbuat buruk? Hai Aisyah, sesungguhnya orang yang di antara orang yang paling keras adabnya kelak pada hari kiamat, inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa asyarrih. Itu orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut keburukannya. Rupanya Rasulullah SAW ketika tersenyum kepada orang ini, padahal Rasulullah sudah mencela dia dari kejauhan, karena ada sebuah perkara yang diinginkan oleh Rasulullah. Apa itu? Supaya orang ini tidak lari dari kebenaran, supaya orang ini tidak lari dari dakwah yang hak. Subhanallah, hanya sebatas dengan senyum menyebabkan orang itu menjadi tidak lari dari kebenaran. Dan terkadang bahkan dengan muka kita yang bermuka masam, barangkali orang tidak simpati kepada dakwah kita. Walaupun dakwah kita hak, walaupun yang kita sampaikan itu hak, tapi karena wajah kita, wajah yang bermuka masam. Rasulullah SAW saja ditegur oleh Allah karena wajahnya bermuka masam. Karena kedatangan seorang yang bernama Ibnu Ummi Maktum, seorang buta. Kata Allah, abasa wa tawalla. Muhammad abas, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena datang kepada orang buta. Di sini Allah menegur Rasulullah SAW karena wajahnya yang bermuka masam kepada orang yang menginginkan kebenaran. Kalau kita melihat ada orang yang baru ngaji misalnya, dia menginginkan kebenaran yang hak, ternyata yang datang kepada kita itu ternyata orang yang miskin, terkadang kita suka cemberut. Tapi aneh ketika yang datang itu orang kaya, kita pun tersenyum kepada dia. Ini sebuah fenomena yang sangat tidak baik, akhi. Kewajiban kita adalah menebar keindahan sunnah, menebar keindahan Islam dengan senyum-senyum kita. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya, atabassum fi wajhi akhika sadaqah, yaitu tersenyum di wajah saudaramu adalah sedekah. Maka mari kita budayakan tersenyum. Tentunya senyum kepada sesama jenis, bukanlah kepada lawan jenis, karena itu malah menimbulkan fitnah. Kita berusaha untuk menebar senyum supaya manusia mau melihat keindahan agama ini, bahwa agama ini adalah penuh persaudaraan.
sehingga itu menambah lagi persaudaraan di hati kita. Aku qouli hadza wa billahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.